Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam renungan tengah minggu Kamis 24 Maret 2022. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, karena di setiap kesempatan hidup ini, ada waktu bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 7 ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan kita pada sore hari ini adalah dua jalan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di era digitalisasi ini banyak sekali kemudahan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi. Salah satunya adalah map. Dengan adanya Google Map, semakin mempermudah manusia mencari alamat tanpa harus terus bertanya-tanya kepada orang-orang. Dengan Google Map, manusia bisa tahu kalau rute yang akan dilaluinya itu lancar atau macet, padat merayap. Melalui Google Map, kita dapat tahu bahwa jalan yang kita lalui itu beberapa meter ke depan itu ada pos polisi atau ada polisi. Melalui Google Map juga kita dapat mengetahui bahwa rute yang akan kita lalui itu tidak bisa dilalui karena ada kecelakaan, jalan rusak, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa diarahkan untuk mencari dan melewati jalan alternatif. Namun terkadang jalan alternatif itu bisa lebih jauh, jalannya jelek, dan juga sempit. Salah satu contohnya adalah jalan menuju arah puncak. Untuk sampai ke puncak, itu ada beberapa jalan alternatif. Namun karena jalan alternatif itu terjal, berbatu-batu, sempit, dan banyak tikungan-tikungan tajam, sehingga kebanyakan orang lebih memilih untuk melewati jalan utama karena lebar, aspal, meskipun harus bermacet-macetan di jalan sampai berjam-jam. Inilah kenyataan juga tren yang banyak diminati oleh manusia di zaman ini. Pola dan gaya hidup yang demikian rupanya tidak hanya terjadi saat ini. Namun Alkitab pun menyingkapkan bahwa kecenderungan dan gaya hidup yang demikian memang yang paling diminati oleh manusia. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 dan 14 yang menjadi perenungan kita hari ini, Yesus mengatakan bahwa pintu yang lebar dan jalan yang luaslah yang lebih disukai oleh banyak orang. Sedangkan pintu yang sesak dan jalan yang sempit hanya sedikit orang yang mendapatinya atau mau melaluinya. Memang secara logika atau akal sehat, jika kita diperhadapkan dengan pilihan untuk sampai ke suatu tujuan atau ruang dan ada jalan yang luas dan pintu yang lebar untuk dapat sampai dan memasukinya, mengapa kita harus bersusah-susah diri untuk memilih yang sempit dan sesak itu? Itu hal yang sangat wajar, bukan? Jika demikian, apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan nasihat ini?
Adakah Yesus menginginkan agar orang percaya itu harus bersusah-susah di dunia ini? Atau tidak boleh menikmati segala keindahan, kenikmatan, dan kesenangan dalam dunia ini semasa hidupnya? Atau apa sebenarnya yang menjadi penekanan Yesus dalam nasihat ini? Secara khusus bagi orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari penekanan ini kita akan melihat hal yang pertama, yakni dari sisi konteks bacaan ini. Dari sisi konteks bacaan ini, Yesus hendak menekankan bahwa ada hukum sebab akibat yang selalu diperhadapkan kepada kita. Dan hal ini tidak dapat dihindari oleh siapapun dan sifatnya itu mengikat. Yakni segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 12 dari bacaan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sifat individualistis, mengasihi diri sendiri, mengutamakan kepentingan diri, kehormatan diri, harga diri, pujian bagi diri sendiri, atau dengan kata lain, sifat untuk menerima dan mendapatkan sesuatu bagi diri, besar kecenderungannya dalam diri manusia ketimbang mendahulukan orang lain atau memikirkan orang lain. Oleh karena itu, bertolak dari natur manusia ini, maka Yesus mengarahkan setiap orang percaya agar sebagaimana kita mengasihi dan mengharapkan segala yang terbaik bagi diri kita, maka hendaklah orang percaya menjadi inisiator tentang segala yang baik itu bagi orang lain. Kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang terbaik secara tulus dan murni dari orang lain jika hal itu tidak dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Dan inilah yang Yesus maksudkan sebagai jalan yang benar, jalan yang sempit dan pintu yang sesak itu. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui nasihat ini Yesus hendak mengingatkan kita supaya kita selalu tersadarkan bahwa kehidupan yang kita jalani ini akan berujung pada dua arah, yakni kehidupan kekal dan kematian kekal. Dan hal ini pun tidak dapat dihindari oleh siapapun dengan cara apapun. Hanya ada dua pilihan, dua jalan yang kita lalui. Jalan menuju kehidupan dan jalan menuju kematian. Dan ingatlah bahwa jalan yang sedang kita lalui hari ini itulah yang akan mengantarkan kita sampai ke dua tujuan itu. Pertanyaannya, saat ini arah dan pintu mana yang sedang kita lalui sekarang? Keadaan zaman, tuntutan zaman, kecanggihan zaman yang kita hadapi saat ini dapat dengan mudah mengaburkan mata hati, mata rohani, mata iman kita untuk menempuh rute yang salah dalam hidup kita. Kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkan zaman ini di tengah berbagai kesulitan yang terus-menerus bermunculan menjadi tantangan terbesar bagi orang percaya untuk dapat mawas diri agar tidak terseret dalam jerat jalan yang luas dan pintu yang lebar. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengindahkan firman dan berjuang untuk melakukannya, mempererat persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam doa dan pujian akan selalu menjadi kekuatan bagi setiap orang percaya untuk tetap berada di rute dan pintu yang benar. Akan membuat kita selalu peka dengan segala tipuan yang ditawarkan oleh dunia saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, jalan menuju kehidupan itu tidak sama dengan jalan menuju puncak atau kampung halaman
atau tempat wisata yang bisa kita ubah sesuka hati kita, menurut kemauan kita, menurut kesenangan kita sendiri. Oleh karena jalurnya, rutenya telah ditentukan oleh Sang Empunya tempat tersebut, yakni jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Pilihan dan langkah yang kita ambil hari ini adalah rute yang sedang kita jalani untuk sampai pada tujuan yang akan datang. Selamat bergumul bagi diri kita, bagi keluarga kita, bersama dengan Tuhan untuk menentukan pilihan dan rute yang tepat dan benar. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.